Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutin latihan soal numerik. Di video sebelumnya kita udah bahas nomor 1 ya sampai dengan nomor 10. Di video ini kita akan lanjutin nomor 11 sampai ke bawah ya. Nah, di sini nomor 11 itu tentang aritmatika ya, 11 ke bawah. Urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil yang paling tepat yang mana gitu ya. Nah, di sini kita harus cek berarti ya ini 1,75, ini 5/4, 1,50, ini 1/2. Nah, ini adalah bilangan desimal, ini pecahan gitu ya. Nah, berarti harus kita ubah dulu ya. Bisa yang desimal ke pecahan atau yang pecahan kita ubah ke desimal. Nah, lebih simpel kita ubah aja yang pecahan ke desimal ya. 5/4 itu sama dengan 1,25 ya. Gitu ya. 1,25. Nah, berarti yang A salah ya. Karena yang dicari itu ya dari yang terkecil dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau kita lihat yang A 1,75, lalu 1,25, terus 1,5 naik lagi ya. Harusnya turun ya. 1,75 itu lebih besar daripada 1,25. Harusnya di sini bilangan yang lebih kecil dari ini gitu. Jadi jawaban yang A, opsi yang A salah gitu ya. Oke. Next kita cek yang B. Yang B di sini 1,2 gitu ya. Ini 4/3. 4/3 itu kalau kita jadiin pecahan 4 dibagi 3. Ini kalau kita jadiin angka desimal adalah 1,333 dan seterusnya gitu ya. 1,33333 gitu ya. Nah, jadi yang B salah juga ya. Karena 1,2 lebih kecil daripada 1,33. Harusnya dari yang terkecil, dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti B salah. Next yang C. Yang C di 1,75, 6/5. 6/5 itu setara dengan 1,2 ya. 6/5 sama dengan 1,2. Nah, berarti yang C juga salah ya. Karena di sini 1,5 ya. Naik lagi angkanya ya. Nah, salah. Kita lihat yang D. Yang D ini 1,25, 4/3 tadi 1,33333 ya. Nah, berarti ini juga salah ya. Berarti jawabannya yang E ya. Kalau yang E betul ya. Ini 1,33, 5/4, 5/4 ini ya 1,25 ya. Setelah itu 0,75 dan 1/4. 1/4 sama setara dengan 0,25 ya. 1/4 sama dengan 0,25 gitu. Oke, ini cara mengubah ke desimal. Bagaimana caranya adalah dengan metode bersusun ya. Misalkan contoh misalkan ini ya 5/4. 5/4 kalau misalkan kita pakai cara bersusun 5 dibagi 4 gitu ya. Nah, di sini 1 kan ya. 1 kali 4 kan 4 ya. Kalau misalkan 2 kelebihan ya. Kalau di sini 2 nggak mungkin. Karena 2 kali 4 8 gitu. Lebih besar daripada 5 gitu ya. Nah, yang paling kecil adalah 1 ya. 1 kali 4 4. Setelah itu dikurangi ya. 5 dikurangi 4 1 ya. Nah, 1 kan nggak bisa dibagi 4. Nah, caranya kita kasih angka 0 gitu ya. Nah, di sini tanda koma, kasih tanda koma gitu ya. Nah, berarti di sini angka 2 ya. 2 kali 4 8. Ini dikurangi ya. Jadinya 10 kurang 8 2. Nah, 2 dibagi 4 gak bisa kita kasih angka 0. Nah, berarti di sini 5 ya. 5. Ini nggak perlu dikasih tanda koma lagi karena udah ada koma di sini ya. Nah, di sini 5 dikali 4 20 ya. 20 dikurangi habis gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5/4 itu adalah ini 1,25 gitu. Oke, itu nomor 11. Next, kita lanjut nomor 12. 2 dikali 2 pangkat 2 ya. Ditambah 5 kali 6 ditambah 4 ditambah 5 kuadrat tambah 5. Gitu ya. Nah, ini ada tanda kurung. Kalau tanda kurung harus jadi prioritas ya. Jadi harus kita kaliin dulu ya, harus kita operasiin dulu ya yang di dalam kurung gitu ya. 2 kali 2 itu 4 ya. Jadi 4 ini kuadrat ya. Kuadrat ditambah. Nah, ini perkalian derajatnya lebih tinggi dari penjumlahan gitu ya. Jadi harus dikaliin dulu ya. Jadi ini jadi prioritas
perkalian, jadi 5 kali 6, 5 kali 6 30 ya, plus 4 plus, nah ini juga harus dikuadratin dulu ya, karena kuadrat posisinya lebih harus didahulukan daripada penjumlahan gitu ya. Jadi ini ditambah 25 ditambah 5. Jadi ini sama dengan 4 kuadrat itu 16 ditambah 30. Nah, kita jumlahin aja ini ya. 30 ditambah 4 ditambah 25 ditambah 5. Nah, kalau kita jumlahin semua, nilainya adalah 80 ya. Yang B. Oke, next nomor 13. Nah, ini ada pembagian pecahan ya. 8/7 dibagi dengan 2/3 dibagi dengan 1/2. Ini ada tanda kurung, berarti jadi prioritas operasi. Ini harus kita operasiin dulu baru dibagi dengan ini gitu ya. Oke, ini 8/7 dibagi dengan 2/3. Nah, kalau ini sama dengan, konsepnya adalah ini kali ini, kita kaliin gitu ya. 8 kali 3, 24 ya. 24 per gitu ya. Ini kali ini gitu ya. 7 kali 2 itu 14. Begitu. Jadi 8/7 dibagi dengan 2/3 itu hasilnya ini ya, 24/14. Nah, ini bisa kita sederhanain ya. Kita sederhanain aja. 24 dan 14 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi ini sama dengan 24 dibagi 2, 12. 14 dibagi 2, 7. Nah, jadi bentuk yang lebih sederhananya ini ya, 12/7. Nah, ini dibagi dengan ini ya. 12/7 dibagi dengan 1/2. Nah, berarti sama dengan konsepnya kayak seperti sebelumnya ya. Berarti ini kali ini 24 ya. 24 per 7 kali 1 ya. 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, berarti jawabannya 24/7. Oke, apakah ada 24/7? Ada ya, yang B ya, 24/7. Oke, next. 15 adalah 37,5% dari berapa gitu ya. Nah, ini caranya adalah 15 kita bagi aja dengan 37,5%. Nah, ini sama dengan 15 per 37,5%, itu kan per 100 ya. Jadi ini per 100. Nah, ini sama dengan 15 dibagi dengan pecahan ya. Caranya adalah yang penyebut ini kita kaliin ke atas. Jadi 15 kali 100 adalah 1500 per 37,5. Nah, biar nggak ada desimal ya, tidak ada koma-koma di sini, kita kali aja dengan 10/10 ya. Per 10 di per 10. Jadinya sama dengan 1500 kali 10 berarti 15.000 dibagi dengan 37,5 dikali 10 berarti 375. Oke, kita sederhanain bentuknya. 15.000 dengan 375 ya, kita bagi dengan 15 ya. 15.000 dibagi 15 itu 1000 ya. Ini sama dengan 1000 per 375 bisa juga dibagi 15 kan ya. Jadi bentuk sederhananya yang atas dan bawah sama-sama dibagi dengan 15 ya. 375 dibagi 15 adalah 25 ya. 25. Berarti sama dengan 1000 dibagi 25 adalah 40 ya. Gitu. Jadi jawabannya yang E ya, 40. Oke, next nomor 15. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar yang mana? Nah, kita akan mencari kira-kira dari option A sampai ini yang paling besar itu yang mana sih gitu ya. Nah, kita bandingin dulu angka yang sama. Kalau kita lihat CDE sama ya ininya ya. Yang angka belakangnya 1,8, 1,8 dan 1,8. Kita fokus aja ke angka di sininya. Gitu ya. Yang C 14/9. Terus yang D 7/18, yang E 14/18. Tentu yang paling besar adalah yang ini ya, 14/9. Karena 14/9 itu lebih dari 1 ya. Kalau 7/18 dan 14/18 ini bilangan yang kurang dari 1 gitu ya. Nah, jadi kita eliminasi ya, yang D dan E udah pasti salah. Oke, kita lihat yang A dan B. A dan B di sini angka
di depan ini 7/9, 7/9, 7/9 itu angka yang kurang dari 1 ya. 7/9. Nah, 7/9 kurang dari 1. Sedangkan yang C ini lebih dari 1. Nah, terus angka yang di belakangnya 0,45 dan 0,90 ini adalah angka yang kurang dari 1,8. Nah, jelas banget berarti jawabannya adalah C ya, yang paling besar dari kelima opsi ini adalah yang C, begitu. Oke, next nomor 16 ke bawah tentang aljabar ya, dimulai dari pertidaksamaan linear. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Nah, 2X min 1 ya kurang dari sama dengan 5X min 2. Nah, caranya ini 2X-nya kita pindahin aja ke ruas kanan ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan ya. Ini kita pindahin, awalnya positif. Kalau kita pindahin jadinya negatif gitu ya. Terus ini ya 2 awalnya negatif, kalau kita pindahin ke ruas yang lain maka tandanya akan menjadi positif. Nah, jadinya ini 2 min 1 kurang dari sama dengan 5x min 2x. 2 kurang 1 adalah 1, kurang dari sama dengan 5x min 2x adalah 3x. Kita mau mencari nilai x, kita bagi aja dengan angka 3 ya. Nah, 1 dibagi 3, 1/3 ya. Kurang dari sama dengan 3x bagi 3 adalah x gitu. Jadi dapat ya jawabannya, x-nya adalah lebih dari sama dengan 1/3 ya, yang B begitu. Nah, ini jika sistem pertidaksamaan ini dibagi atau dikali dengan angka positif, maka tanda pertidaksamaan ini tetap ya. Nah, kalau misalkan dibagi atau dikali dengan angka negatif, tandanya akan berubah. Misalkan ini awalnya kurang dari. Nah, kalau misalkan kasusnya di sini dibagi dengan angka min 3, nah tandanya akan berubah jadi lebih dari begitu. Oke, jadi nomor 16 yang B jawabannya. Next 17. X tambah Y kuadrat min 36 sama dengan 0. Diketahui X kali Y itu 8. Yang ditanya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, kita pecahin dulu ya. X tambah Y kuadrat artinya X ditambah Y gitu ya. X tambah Y dikali dengan X tambah Y gitu ya. Karena kuadrat kan ya. Nah, min 36 sama dengan 0. Nah, ini perkalian antara ini dan ini ya. Caranya adalah ini dikali ini, berarti X kali X, X kuadrat gitu ya. X kali Y adalah XY. Y kali X juga XY atau YX sama aja ya. Y kali Y adalah Y kuadrat. Min 36 sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat. Ini posisinya bisa dipindah, geser ke sini ya. Jadi plus Y kuadrat. Terus XY tambah XY berarti 2XY ya. Tambah 2XY min 36 sama dengan 0. Nah, ini yang kita carikan ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2 kali XY-nya adalah 8 gitu ya. Min 36 sama dengan 0. Nah, berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. 2 kali 8, 16. 16 kurang 36, min 20 ya. Jadi min 20 sama dengan 0. Nah, berarti dapat ya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Ini dipindah ruas ke sebelah kanan, awalnya negatif jadi positif. Oke, jadi jawabannya B ya. Oke, next nomor 18. Bila X tambah Y sama dengan 16, maka 1/4 X ditambah 1/4 Y berapa gitu ya. Nah, ini 1/4 X ditambah 1/4 Y. Nah, bisa kita sederhanain jadi sama dengan, nah di sini kan ada 1/4, ada 1/4. Nah, penulisannya bisa kita taruh di depan ya. Jadi 1/4, lalu kita tanda kurung, kita kasih tanda kurung. Nah, di sini sisanya tinggal X, berarti X ditambah. Nah, ini 1/4-nya udah dipindahin ke sini, jadi sisanya tinggal Y ya. Jadi ini Y begitu. Nah, sama dengan 1/4 X tambah Y kan ini ya, udah diketahui 16. Nah, berarti 1/4 kali 16 sama dengan 16 kali 1 dibagi 4. 16 kali 1, 16. 16 dibagi 4 adalah 4. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya.
Oke, next nomor 9. Nah, diketahui Ki gitu ya. Di sini Ki itu anggotanya adalah X, di mana X itu kurang dari 7 dan lebih dari 2 gitu ya. Nah, X ini adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan angka dirinya sendiri ya. Contoh misalkan bilangan prima itu adalah 2, 3, 5 ya, 7, terus 11, 13, 17 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan-bilangan prima ya. Bilangan prima yang itu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka berapapun kecuali dengan angka 1 atau dengan dirinya sendiri. Contoh misalkan 13. 13 ini nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 5 dan seterusnya. Hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 13 gitu ya. Oke. Jadi anggotanya tapi ini X-nya tuh kurang dari 7 dan lebih dari 2. Kurang dari 7 dan lebih dari 2 berarti ini ya 3 dan 5 ya. 3 dan 5 itu adalah yang kurang dari 7 dan lebih dari 2 gitu. Nah, jadi Ki itu anggotanya adalah 3 dan 5. Next R. R itu ini anggotanya adalah bilangan asli ganjil ya. Bilangan asli ganjil yang kurang dari 7 gitu ya. Bilangan asli adalah bilangan dari angka 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kurang dari 7. Nah, berarti kalau kurang dari 7 ada angka berapa aja? 1 gitu ya. Ada angka 1. Tapi ini ganjil ya. Berarti setelah 1 3 ya, setelah 3 5, setelah 5 7, 9 dan seterusnya, tapi di sini kurang dari 7 gitu ya. Berarti yang diambil adalah ini ya, kurang dari 7 ya. Oke, jadi anggota R itu adalah 1, 3 dan 7. Nah, di sini pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian dari Ki irisan gitu ya. Ini tanda irisan R ya. Ini tanda irisan. Nah, Ki irisan R adalah yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Ki itu adalah 3 dan 5, R itu adalah 1, 3, 5. Maka irisannya adalah cari aja yang sama. Yang sama adalah 3 dan 5 ini ya. Sama ya. Nah, berarti Ki dan R irisannya adalah 3 dan 5. Jawabannya adalah yang A gitu. Oke, next nomor 20. Harga P-RIM kertas adalah 8.000. Berapa ribu harga 14 rim? Menyatakan kalau kita lihat optionnya ini dinyatakan dalam P ya. Nah, ini pakai perbandingan aja ya. Jadi kalau misalkan ini harga ya, harga ini jumlah kertasnya ya, jumlah kertasnya. Nah, kalau harganya 8.000, harganya 8.000, jumlah kertasnya adalah P katanya ya. P dalam rim ya. Terus kalau 14 rim gitu ya, harganya berapa gitu ya. Ini kita misalnya aja X ya. Nah, oke, ini pakai perbandingan senilai. Caranya adalah ini kali ini ya, sama dengan ini kali ini ya. Jadi sama dengan X kali P, berarti XP sama dengan 8 kali 14 ya. 8 dikali 14 itu adalah 112. Nah, kita mencari nilai X seperti X. Ini kedua ruas kita bagi P berarti ya. XP dibagi P berarti X sama dengan 112 dibagi P berarti 112 per P gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutin video berikutnya nomor 21 sampai selesai ya insyaallah, tentang soal cerita ya.